Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita teruskan pada pembahasan materi tentang pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan suatu kawasan perkembangan yang sangat pesat dan dapat dijadikan pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya. Biasanya pertumbuhan identik dengan kota, karena sebuah kota memiliki berbagai kelebihan dalam bentuk kelengkapan fasilitas, penduduk, transportasi, serta aktivitas ekonomi. Anda lihat gambar ini, ini merupakan gedung pencakar langit, ada pancuran. Ini menunjukkan kota Jakarta sebagai pusat pertumbuhan di Pulau Jawa. Di sini bisa dilihat dari jenis transportasi dan fasilitas yang ada. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan pertama adalah lokasi. Misalnya Jakarta itu adalah lokasi di pinggir laut atau pesisir. Karena letaknya di pinggir laut atau pesisir, walaupun letaknya itu di bawah permukaan air laut dan seringkali banjir, Jakarta ini tetap menjadi lokasi pusat pertumbuhan. Kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di sekitar lokasi tersebut. Kalau dulu sumber daya alam di daerah Jakarta itu adalah salak, buah-buahan, rempah-rempah. Ketiga adalah sumber daya manusia. Lokasi sumber daya alam ini tidak akan bisa berkembang bagus tanpa adanya perkembangan manusia, sumber daya manusia. Contohnya Jepang itu lokasinya sangat minim, sumber daya alamnya minim, namun bisa menjadi pusat pertumbuhan dunia karena sumber dayanya manusia. Begitu pula Belanda, daerahnya minim, dulu dikatakan laut, sumber daya alamnya rendah, tapi sumber dayanya manusia bagus, sehingga Belanda itu bisa dijuluki negeri kincir angin. Teori-teori pusat pertumbuhan yang pertama adalah Central Place teori yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Kemudian Grove Policy teori yang dikemukakan oleh Perrow pada tahun 1955. Ketiga adalah sektoral teori yang dikemukakan oleh August Loss. Pertama, Central Place Theory. Central Place Theory atau teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller yang kemudian diperkuat oleh August Loss. Tahun 45, teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi, pusat aktivitas, senantiasa melayani berbagai kebutuhan. Penduduk harus berada pada suatu tempat yang sentral, yaitu suatu tempat yang memungkinkan partisipasi manusia dalam jumlah maksimal. Dalam mempelajari teori ini perlu dipahami istilah range atau dance threshold. Range adalah jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dengan threshold adalah jumlah minimal barang yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Ya, bisa Anda lihat gambar-gambar threshold ini, ya. Central Place Theory yang lingkaran utuh, lingkaran utuh tersebut adalah merupakan wilayah pasar. Titik tengah ini merupakan pusat jasa. Yang bersinggungan ini adalah tempat sentral. Atau Anda bisa lihat yang titik biru ini village
desa hijau ini city atau kota, kemudian town itu kota yang lebih besar, dan threshold ini adalah jaringan-jaringan yang menghubungkan ya, antara merah dengan hijau. Ini seringkali dinamakan dengan range. Kemudian yang kedua adalah Grow-Poles Theory. Grow-Poles Theory ini mempunyai arti, teori ini menyatakan bahwa pembangunan atau perkembangan suatu kawasan daerah dimanapun tidak terjadi secara serentak. Ada daerah yang berkembang dengan cepat, tetapi ada pula daerah yang berkembang lambat. Perkembangan suatu daerah dimulai dari tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat inilah disebut dengan kutub pertumbuhan, berfungsi sebagai pendorong wilayah lain. Wilayah kutub ini dikemukakan oleh Francois Perrock. Dari kutub-kutub pertumbuhan diharapkan terjadinya penyebaran pertumbuhan wilayah lain ke bawah, track down, maupun perputaran ke atas, backwash effect. Ya, bisa dilihat di sini. Kota pada umumnya merupakan pusat pertumbuhan yang mengalami perkembangan mulai dari pusat pertumbuhan lalu menjalar mempengaruhi daerah sekitar atau ke pusat pertumbuhan yang lebih rendah ke arah perkembangan yang besar atau kompleks. Kuncinya di sini adalah industri. Industri akan mempengaruhi perkembangan daerah sekitarnya, sehingga perkembangan daerah sekitarnya ini akan terkunci. Maksudnya terkunci, perkembangan yang ada di daerah ini, pergerakan ekonominya akan mengarah pada sektor industri. Contohnya, misalnya daerah tersebut akan bergerak apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut, bahan baku, tenaga kerja, asrama, kos-kosan, dan lain sebagainya. Seterusnya adalah teori sektoral. Ini dikemukakan oleh August Schloss. Teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi dari kesamaan topografi seperti yang dikemukakan oleh Walter. Ya, teori sektoral ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah K3. K3 atau hierarki 3. Ini mempunyai arti daerah yang berada di pusat atau dikelilingi oleh 6 wilayah yang terletak setiap sudut dalam bangun heksagonal. Sepertiga luas dari setiap wilayah masuk ke dalam wilayah heksagon. Pada ciri K3 ini yang ditempatkan menjadi wilayah pusatnya adalah prinsip pemasaran atau pasar. Jadi mereka itu paling jelas adalah daerah pemasaran. Pasarnya lebih dulu. Suatu daerah itu akan maju, suatu industri itu akan maju apabila terdapat pasar. Ini menurut teori alokasi sektoral K3. Kemudian yang kedua adalah teori hierarki 4 atau terkenal dengan K4. Ini adalah teori yang berorientasi pada lalu lintas. Apabila kita hubungkan sudah adanya suatu pasar, maka kita bentuk adanya lalu lintas atau jaringan lalu lintas menuju daerah dari pasar ke pasar. Kalau K3 tadi misalnya seperti orang Jawa, pasar tersebut ada saat pasaran pon, ada ponan, wagen, kliwonan, legen, dan paingan. Kalau di sini di K4 ini misalnya dihubungkan lah dari ponan, wagen, kliwon, dan daerah-daerah sekitarnya, ini dibentuk sebagai jalur
transportasi untuk menghubungkan pasar-pasar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah K7 atau hierarki 7. Hierarki 7 ini mempunyai arti bahwa setelah adanya daerah pasar, wilayah pemasaran, transportasi, dan untuk membangun semua itu dan membuat ketertiban, maka dibuatlah wilayah administrasi untuk mengatur daerah-daerah tersebut bisa berjalan dengan bagus dan bisa dievaluasi, maka adanya wilayah administrasi. Sehingga ketiga tempat ini K3, K4, K7 ini sangat berhubungan sekali dan tidak bisa dipisahkan. Pusat pertumbuhan di Indonesia bisa Anda lihat pada peta tersebut ya. Bisa Anda lihat pada peta tersebut ya, ini peta Indonesia ya, terdiri dari 34 provinsi, di mana Dili ini sudah tidak, atau yang namanya Timur itu sudah tidak termasuk negara Indonesia lagi ya. Ingat itu sejak tahun 1999. Wilayah pusat pertumbuhan Indonesia menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, negara Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan, yaitu wilayah A berpusat di Medan, B Jakarta, C Surabaya, D Makassar. Yang wilayah A ini bisa Anda lihat dari Aceh, Medan, ya, Sumatera Barat, ya. Kemudian wilayah B Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta sendiri pusatnya. Kalau A pusatnya di Medan, B pusatnya di Jakarta, wilayah C ini pusatnya di Surabaya, masuk Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Surabaya sebagai pusatnya. Wilayah D berpusat di ujung pandang atau Makassar sekarang ini, meliputi daerah Sulawesi, Maluku, NTT, Irian Jaya. Anak-anak,